Fanatisme yang membutakan. Refleksi pagi 804. Mengapa untuk sementara waktu Yesus Kristus tetap melayani di daerah Galilea? Mari lihat alasannya di Yohanes 7 ayat 1 dan 2. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Saudara-saudara, banyak orang Yahudi di daerah Yehuda yang rupanya tidak menyukai Yesus, bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. Fanatisme penganut agama Yahudi ini rupanya telah membutakan mereka untuk bisa melihat maksud Allah dalam Yesus Kristus. Fanatisme agama memang bisa menjauhkan orang Yahudi dari maksud sejati mengapa Allah memilih mereka sebagai umat pilihannya. Saudara-saudara, Hari Raya Pondok Daun merupakan suatu perayaan untuk mengingat penyertaan Tuhan atas bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mengembara 40 tahun di padang gurun Sinai. Hanya saja, sikap fanatisme agama yang membabi buta justru telah menyebabkan orang Yahudi untuk tidak bisa melihat maksud Allah dalam Yesus Kristus, sehingga mereka hendak membunuhnya. Pengalaman masa lalu ini haruslah menjadi peringatan bagi umat Tuhan di masa kini untuk tidak hanya fanatik kepada aspek mengasihi Allah, tetapi melupakan aspek mengasihi sesama. Janganlah sampai kita bergiat atas nama kasih kepada Allah, tetapi justru menindas dan membenci sesama. Ayo kita hindari sikap seperti itu. Menyadari misi dan panggilan hidup. Refleksi pagi 805. Apa ungkapan ketidakpercayaan saudara-saudara Yesus karena Yesus melayani di daerah pelosok Galilea yang jauh dari keramaian Yerusalem? Mari lihat Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya." Saudara-saudara, karena Yesus sadar akan misi dan panggilan hidupnya, maka ia tidak hidup berdasarkan ekspektasi orang lain demi popularitas. Saudara-saudara, berbeda dengan saudara-saudaranya, Yesus Kristus sadar betul apa misi kehidupannya, yaitu penebusan dosa manusia. Walaupun Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, dia rela untuk merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba dan mati di kayu salib. Dalam rupa seorang hamba itulah Yesus Kristus hidup sebagai manusia yang tidak mencari kepentingan diri sendiri saja, serta tidak hidup berdasarkan ekspektasi orang di sekitarnya. Inilah teladan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita ikuti. Setinggi apapun jabatan, gelar, serta status sosial kita, ataupun seberapa banyaknya pun harta dan uang kita, kita perlu belajar untuk sadar akan misi dan panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Ayolah
Sabar menunggu waktu Allah. Refleksi pagi 806. Apa jawab Yesus kepada keempat saudaranya, yaitu anak Yusuf dan Maria, yang menginginkan Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan menjadi terkenal? Mari simak Yohanes 7 ayat 6-9. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Saudara-saudara, Yesus Kristus sadar betul bahwa misi hidupnya harus dilakukan dalam waktu Allah. Sabar menantikan waktu Allah memang penting bagi terlaksananya misi Kristus di dunia. Saudara-saudara, seperti Yesus Kristus yang menyadari bahwa ada waktu Allah, demikian pula dengan kita sebagai umat percaya. Misi Allah memang harus dilakukan dalam waktu Allah. Manusia memang mempunyai target, ambisi, harapan, dan mimpi. Tetapi di atas semuanya itu, ada waktu Allah untuk segala sesuatu. Tak heran, Raja Salomo di Pengkhotbah 3 ayat 1 menyatakan bahwa untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Oleh sebab itu, marilah kita terus setia menjalankan panggilan kita untuk menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, dengan terus berkeyakinan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalaupun sekarang masih ada hal yang terlihat suram, sabarlah menunggu waktu Allah. Bertindak berdasarkan hikmat Allah. Refleksi pagi 807. Apakah akhirnya Yesus Kristus pergi ke perayaan Pondok Daun di Yerusalem? Ini kisahnya di Yohanes 7 ayat 10 dan 11. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Saudara-saudara, Yesus Kristus memang kemudian pergi ke Yerusalem secara diam-diam karena banyak orang Yahudi di Yerusalem yang ingin mencari untuk membunuhnya. Walaupun Yesus tahu bahwa ia akan menderita dan mati untuk misi penebusan Allah, tetapi dalam hikmat Allah, Yesus tidak sembrono dalam bertindak. Dalam menjalankan misi Allah, memang perlu hikmat Allah untuk bertindak dalam waktu Allah. Saudara-saudara, karena ingin mengejar ketenaran dan kekuasaan, seseorang bisa saja terjerumus dalam tindakan bodoh, apakah itu kebohongan, tindakan kekerasan, ataupun korupsi. Sikap arogansi dan tidak takut Tuhan memang dapat membuat seseorang bertindak bodoh. Ini haruslah dihindari melalui sikap takut akan Tuhan. Hanya hikmat Allah lah yang akan menghindarkan manusia dari segala perbuatan bodoh. Hanya saja sayangnya, perbuatan bodoh tetaplah saja dilakukan, bahkan dikejar orang. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bertindak dalam hikmat Allah yang dipupuk dalam takut akan Allah.
dengan menjaga hati kita dengan firman Tuhan, maka kita pasti dapat terhindar dari tindakan bodoh yang tidak dikenan Tuhan. Umat Tuhan dan Gerakan Pembaharuan. Refleksi pagi 808. Kontroversi seperti apa yang terjadi di kalangan orang Yahudi di Yerusalem tentang Yesus? Mari lihat Yohanes 7 ayat 12 dan 13. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, walaupun ada orang yang bersimpati terhadap Yesus Kristus, tetapi banyak juga orang yang tidak menyukainya. Karena mereka takut terhadap otoritas Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, maka kontroversi tentang Yesus tidaklah terjadi secara terang-terangan. Gerakan pembaharuan memang sering menuai kontroversi dan curiga. Saudara-saudara, ajakan Yesus Kristus memang berbeda sekali dengan ajaran agama Yahudi pada waktu itu, sehingga tidaklah heran ada banyak kontroversi serta sikap curiga terhadap Yesus. Kehadiran Yesus memang telah membawa angin pembaharuan bagi umat Tuhan untuk kembali ke jalur yang benar. Seperti di zaman Yesus, di zaman sekarang pun kekristenan bisa saja terjerumus menjadi sekedar kumpulan ritual dan tradisi yang normatif semata. Oleh sebab itu, melalui ajaran sehat dari Alkitab, pembaharuan gereja haruslah dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, janganlah lalai untuk belajar firman Tuhan dengan setia serta menerapkannya. Ayo, menyingkirkan kotak prasangka. Refleksi pagi 809. Kontroversi seperti apa yang ditimbulkan Yesus Kristus di tengah-tengah rangkaian perayaan Pondok Daun? Mari lihat Yohanes 7 ayat 14 dan 15. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Saudara-saudara, pengajaran Yesus pastilah sangat menakjubkan dan berbeda dengan yang biasa didengar orang Yahudi dari para pengajar Taurat. Tak heran kalau mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang awam yang tidak pernah mengikuti sekolah pendidikan rabi Yahudi dapat menyampaikan ajaran yang begitu hebat. Kotak prasangka memang sudah terjadi sejak dulu. Saudara-saudara, kotak prasangka bahwa hanya ahli Taurat yang mampu mengajar firman Tuhan dengan benar pasti ada di zaman Yesus. Sepanjang sejarah gereja pun, pemisahan antara orang awam dan hamba Tuhan pengajar firman secara sadar maupun tidak sadar terjadi juga. Kualifikasi formal pendidikan teologia seperti di zaman Yesus memang bisa menjadi mental block dalam seseorang mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu,
Marilah kita singkirkan mental block kotak prasangka itu. Mari kita tetap terbuka untuk pemberitaan firman Tuhan dengan meladani sikap jemaat Berea di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 yang menerima firman dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayo, tidak berpolemik saja. Refleksi pagi 810. Apa respons Yesus terhadap keraguan-raguan orang Yahudi yang menganggapnya sebagai orang awam yang tidak pernah dididik secara formal sebagai rabi? Mari simak Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Saudara-saudara, apa yang diajarkan Yesus Kristus adalah semata-mata apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa yang mengutusnya. Melaksanakan kebenaran firman merupakan cara untuk menguji apakah perkataan Kristus itu memang benar atau tidak. Polemik saja tidak akan ada gunanya. Saudara-saudara, sesama orang Kristen bisa saja terlibat dalam perselisihan yang dalam tentang suatu pokok ajaran Kristus, bahkan sampai-sampai kita saling menjauhi satu sama lainnya. Polemik dan perdebatan yang panjang akhirnya terjadi antara pengikut Kristus yang sering berujung pada saling membenci antara dua aliran pikiran. Ini adalah suatu hal yang ironis, karena kedua belah pihak ini justru sama-sama lupa untuk melakukan perintah Kristus, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Memperdebatkan kebenaran ajaran Kristus tidaklah akan membuktikan kebenaran Kristus. Buah dari aplikasi ajaran Kristus dalam kehidupanlah yang akan mendemonstrasikan akan kebenaran ajaran Kristus. Ayo jadi pelaku firman, jangan berdebat saja. Sungguh-sungguh mendengar Kristus. Refleksi pagi 811. Apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang meragukan ajaran Yesus karena dia dianggap tidak pernah dididik di sekolah calon rabi? Mari simak perkataan Yesus di Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudara-saudara, pada masa itu banyak rabi Yahudi yang mengajarkan Taurat Tuhan dengan memberi tambahan banyak peraturan. Mereka memang lebih mencari hormat bagi diri mereka sendiri. Tetapi Yesus berbeda karena Dia hanya menyampaikan apa yang dikehendaki Allah Bapanya. Apa yang disampaikannya pasti benar. Saudara-saudara, walaupun Yesus Kristus dianggap orang Yahudi sebagai orang awam yang tidak berpendidikan teologi, tetapi sebagai anak Allah, ajaran yang disampaikannya pastilah benar
karena Bapa dan Anak adalah satu adanya. Oleh sebab itulah, segala sesuatu yang diajarkan Kristus pastilah sesuai dengan kemauan Allah Bapa. Hanya saja, dengan berbagai alasan, banyak juga orang Kristen yang enggan melaksanakan ajaran Kristus dan meneladani Kristus, karena itu bertentangan dengan kecenderungan hidup kedagingan manusia yang egois. Meskipun demikian, bagi kita yang mau dengan sungguh mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan Kristus, pastilah ada damai sejahtera yang melimpah. Maukah kita